Ya pemirsa, dokter forensik RSCM mengungkap ada sejumlah luka di tubuh diplomat muda yang ditemukan tewas di kamar indekos di kawasan Menteng, Jakarta. Terkait hal tersebut, keluarga tidak percaya jika diplomat muda Arya Daru Pangayunan tewas dengan cara mengakhiri hidup. Indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Polda Metro Jaya telah mengungkap penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Polisi menyebut Arya Daru tewas tanpa adanya keterlibatan orang lain. Namun, polisi belum menjelaskan motif dibalik kematian diplomat tersebut. Di sisi lain, ada yang menjadi pertanyaan mengenai penyebab tewasnya Arya Daru Pangayunan. Ahli forensik RSCM menemukan sejumlah luka di tubuh Daru, salah satunya adanya luka lebam yang disebabkan benda tumpul. Ditemukan adanya luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka-luka lecet pada wajah dan leher, serta memar-memar pada wajah, bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir serta busa halus pada batang tenggorok, adanya sembab paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ-organ dalam almarhum. Terkait penyebab kematian Arya Daru ini, keluarga meminta polisi melakukan penyelidikan ulang sebab keluarga tak percaya jika Arya Daru tewas karena mengakhiri hidup sendiri. Kan masih penyelidikan masih berlangsung, dan ini kan kesimpulan yang disampaikan itu juga masih dalam proses pendalaman juga oleh beliau-beliau dari kepolisian. Kami percaya bahwa kita semua bagian dari masyarakat ini percaya bahwa keadilan adalah milik bersama, ya. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang. Arya Daru ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta pada 8 Juli lalu. Diplomat muda Kemlu ini tewas dengan wajah terlilit rakban dengan rapi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, keberadaan ponsel Arya Daru hingga saat ini masih menjadi pertanyaan publik. Ya, ponsel tersebut diduga dapat membuka tabir misteri kematian diplomat muda Arya Daru. Dan berikut cuplikan wawancara mantan Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM dan praktisi hukum Nikolai Aprilindo bersama dengan jurnalis senior Lukman Hanafi. Ini kalau misalnya si Farah itu punya suami dan si Farah dengan si almarhum ini punya hubungan cinta segitiga, terus suaminya mungkin cemburu dan sebagainya, akhirnya melakukan tindakan yang kejam ya, keji karena orang sakit hati, gimana sih gitu ya. Ini berarti apakah mungkin ada hubungannya? Karena kalau korban ditemukan ini kan lakban gini, ini sangat-sangat kayaknya ibaratnya gimana sih Bang kalau orang emosi itu gitu. Ada nggak sih Bang analisa ke sana? Iya, kalau saya melihat bahwa sakit hati orang tuh berbagai macam cara ya. Ada yang caranya lembut, ada yang caranya sadis, dan ada yang caranya biasa-biasa saja. Nah, saya melihat bahwa ini sakit hati yang mendalam. Karena mungkin kalau betul si Farah ini pernah punya hubungan khusus secara privasi antara Farah dengan almarhum, berarti ini kan sudah mendalam. Makanya suaminya pun pasti akan marah, semarah-marahnya. Nah, tetapi yang perlu kita sampaikan di sini adalah bisa juga, ini baru dugaan saya, Farah ini memainkan dua peran sekaligus. Maksudnya gimana Bang? Jadi peran pertama, dia mengetahui segala rahasia pekerjaan yang dilakukan oleh almarhum. Ya kan? Atau bisa juga dia salah satu orang yang dipasang untuk memata-matai almarhum. Jadi agen ganda dong? Bisa double agent. Oh, double agent ya. Double agent untuk memata-matai almarhum. Nah, tetapi satu hal bahwa kemungkinan begitu ia dipasang untuk memata-matai almarhum,
Tapi dalam perjalanan waktu antara Farah dengan almarhum ini timbul benih-benih. Benih-benih cinta itu. Sehingga antara mereka berdua ini ya mempunyai hubungan yang sangat khusus. Itu. Nah, melihat kejadian ini patut diduga baik suami atau seseorang atau mungkin pihak tertentu mengkhawatirkan hal ini terjadi berlanjut. Sehingga mau tidak mau antara almarhum dengan si Farah ini harus dipisah. Dengan cara apa? Ya salah satunya harus dihabisi. Itu. Ini baru praduga ya. Baru praduga. Karena kalau kita lihat di film-film spy, film-film pembunuhan, film-film tentang intelijen, itu banyak korban itu justru jatuh dalam pelukan perempuan yang dipasang oleh si produser daripada kegiatan tersebut. Abang menilai keputusan polisi kita, Polda Metro Jaya, yang sudah buru-buru mengumumkan bahwa ini penyebabnya adalah, bahasa entengnya kita nyebut bunuh diri lah ya, bahasa polisi kemarin sih, apa itu tidak melibatkan orang untuk apa. Artinya berarti itu terlalu prematur atau terlalu buru-buru begitu? Ya, terlalu prematur dan agak gegabah. Kalau saya sampaikan begitu, karena begini ya, masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang harus diteliti, diperdalam. Pertama tadi hubungan antara almarhum dengan Farah, ya kan? Yang kedua, keberadaan almarhum di GI, kemudian handphonenya hilang. Nah, saya tidak yakin bahwa handphone itu hilang. Patut diduga handphone itu bukan hilang tapi diambil oleh seseorang. Apakah itu orang yang berada bersama almarhum pada saat itu atau dititipkan oleh almarhum, itu kurang tahu kami. Tapi saya menduga bahwa itu tidak hilang. Itu pertama. Yang kedua, ketika almarhum di rooftop itu, almarhum berusaha untuk menyelamatkan diri dari kejaran seseorang atau sekelompok orang. Almarhum membawa tas ransel dan tas belanjaan. Nah, kalau polisi mau jujur mengungkap, saya mendapat informasi bahwa di dalam tas belanja kertas itu, selain pakaian dan pakaian dalam dari almarhum, itu pertanyaannya pakaian dalam siapa yang dibeli oleh almarhum? Itu pertama. Yang kedua, ada handphone sekali pakai. Dan ada GPS. Nah, untuk apa almarhum membeli atau membawa itu, taruh di kertas-kertas itu? Kemudian saya juga mendapat informasi bahwa di dalam laptop almarhum itu ada data-data masalah TPPO.